Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang aku cintai? Semoga hari ini kita semua diberi nikmat sehat, nikmat iman, tetap semangat selalu dalam menghadapi setiap pelajaran. Oke, perkenalkan nama kakak Junaidi Yahya. Kali ini kita akan belajar agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberkati dalam menghadapi setiap urusan. Sikap siap berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, adik-adikku yang kakak cintai, ayo kita rapikan pakaian kita. Kehadiran semuanya alhamdulillah hadir. Kita bikin dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi semuanya ambil bagian, ambil pasangan-pasangan, kita bikin diskusi kelompok. Jadi materi kita kali ini adalah agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran ke-6, ayo belajar, dengan tema semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Yuk. Jadi di sini sebelum kita memulai, kakak ingin menyampaikan bahwa tema kita Nabi Idris alaihissalam ada 4 pokok tujuan yang harus kita capai hari ini di dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita harus bisa menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, kita harus bisa menyebutkan sifat-sifat terpuji Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, kita juga bisa harus menyebutkan keterampilan terpuji Nabi Idris alaihissalam. Dan yang keempat, kita juga harus bisa menyebutkan sikap-sikap terpuji Nabi Idris alaihissalam. Kakak punya satu gambar nih. Di sini kakak punya gambar. Ini kakak tunjukkan nih. Ini dia gambarnya. Nah, adik-adik sudah melihat gambar yang kakak tunjukkan. Oke, sekarang semuanya coba berikan tanggapan kalian tentang apa yang sudah kakak tunjukkan di dalam gambar tadi. Ya, apa yang kalian lihat tadi? Betul sekali, ada seorang anak yang sedang membaca buku. Artinya dia sedang belajar. Betul sekali, dia sedang belajar. Tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Tetap semangat. Ya, sesuai dengan tema kita Nabi Idris alaihissalam, kakak ingin bertanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nama-nama Nabi setelah Nabi Adam alaihissalam? Ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Yang pastinya ada 25 nabi yang kita umat Islam yakini dan patut untuk kita imani. Ya, bercerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Di sini kakak ada punya satu cuplikan, satu video yang sebentar akan kita sama-sama nonton bersama. Setelah itu kita akan memetik hikmahnya, mengambil inti-inti dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Tapi jangan lupa, hari ini pembahasan kita adalah betul sekali Nabi Idris alaihissalam. Tepuk tangan. Ya, tentang Nabi Idris alaihissalam. Langsung saja kita lihat cuplikannya. Semangat belajar Nabi Idris. Nabi Idris lahir di daerah Babilonia. Nama asli beliau adalah Akhnuf. Beliau dinamakan Idris karena banyak belajar. Beliau banyak mempelajari kitab-kitab Nabi Adam dan Syed. Nabi Idris adalah orang yang cerdas. Beliau sangat pandai dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Beliau adalah manusia pertama yang dapat menulis dengan pena. Beliau dianugerahi beberapa kepandaian oleh Allah, di antaranya kepandaian naik kuda, ilmu alam, tulis-menulis, dan ilmu hitung. Beliau juga orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakan pakaian berjahit. Nabi Idris juga menguasai berbagai bahasa sehingga mudah berkomunikasi dengan manusia.
manusia lainnya. Beliau juga pandai membuat struktur bangunan sehingga banyak orang menirunya dan banyak orang meminta bantuannya. Nabi Idris diberi gelar Asadul Usud, artinya singa dari segala singa. Gelar tersebut karena beliau yang gigih dan berani dalam berdakwah. Dari kisah singkat Nabi Idris barusan kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu satu, menjadi pribadi yang cinta ilmu. Yang kedua, selalu giat belajar tanpa mengeluh. Yang ketiga, sadar bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita umat Muslim. Sekilas video tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Sebentar lagi kita akan mengambil hikmah-hikmah dari kisah singkat Nabi Idris alaihissalam. Oke, kita tetap semangat. Oke, kakak mau dengarkan suara kita semua di sini. Kita coba teriakan, aku selalu rajin belajar. 1, 2, 3. Aku selalu rajin belajar. Hore! Ya, semangat. Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di ruangan yang penuh dengan keceriaan ini. Ya, mungkin ini bukti bahwa kalian semua yang ada di sini benar-benar ingin belajar. Dari kisah Nabi Idris, kita bisa melihat hikmahnya, kita bisa belajar bagaimana seorang Nabi Idris belajar sejak dari kecil sampai dia tumbuh besar menjadi seorang nabi. Dari dia kecil, di mana namanya Nabi Idris berarti orang yang suka belajar. Ya, Idris adalah gelarnya. Terus dia juga orang yang bisa mengendalikan atau menjinakkan binatang liar seperti kuda. Dia juga yang menggunakan pena pertama kali, manusia yang menggunakan pena. Dan satu lagi, dia juga manusia pertama yang bisa menjahit seperti pakaian yang kita kenal sekarang. Itu adalah buah karya dari Nabi kita, Nabi Idris alaihissalam. Dari kisah itu, kakak ingin kita semua teman sebangku saling berdiskusi. Bukalah lembar buku kalian. Di situ ada beberapa gambar yang harus kalian lihat. Kemudian kalian saling berbagi. Tanyakan dengan temanmu, teman sebangkumu, dan istilah kolom di bawah situ ya atau tidak. Pastikan kalian benar-benar cermati isi gambar itu, kemudian tulislah di situ ya atau tidak. Waktu kakak berikan dari sekarang. Ya, waktu selesai. Oke, luar biasa. Dari pembahasan kita kali ini, alhamdulillah adik-adik semua responnya sangat luar biasa. Tapi ingat, kakak hanya ingin mengingatkan bahwa setiap perbuatan, setiap apa yang ingin kita lakukan, hendaklah kita mengucapkan insya Allah, supaya apa yang kita lakukan bisa diberkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari sekian pembahasan kita kali ini, kita harus masuk ke tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan kali ini kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan? Ya, kalau begitu kita sama-sama saling memberikan kesimpulan ya. Oke, jadi kesimpulannya begini. Dari kisah yang kakak sudah paparkan di dalam video tadi, cuplikan tadi, di situ ada pesan-pesan yang harus kita petik di sana. Yang pasti kita sebagai umat muslim jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk belajar. Karena belajar orang tidak mengenal umur. Bahkan ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai melukis di atas air. Itu adalah pesan yang sangat luar biasa untuk kita renungkan bersama. Jadi kakak ingatkan, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu di dunia sampai di akhirat. Jangan pernah tinggalkan ibadah dan tetap tekun menuntut ilmu
sebab ilmu adalah bekal dunia akhirat. Tetap semangat. Hari ini cukup sampai di sini. Aku mencintaimu, kalian semua adik-adikku yang tercinta. Kalian sangat aktif hari ini, sangat membahagiakan. Tapi ingat, belajar, belajar, belajar. Hari ini adalah cermin hari yang akan datang nanti. Oke, sebelum kita menutupi perjumpaan kita kali ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini berkah untuk kita semua. Kakak pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.